Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara, anggota jemaat GKI Muara Karang. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Pualam Kasih Bapa. Saya mendoakan semoga kita semua saat ini dalam keadaan yang sehat dan baik. Ibu Bapak, Saudara-saudara, ada seorang petinju profesional bernama James Tillis. Ia seorang petinju profesional yang memulai karirnya pada sekitar tahun 1978 dan pensiun pada tahun 2001. Memang namanya tidak seterkenal Mike Tyson, si leher beton. Kalau Mike Tyson ini banyak orang yang tidak tahu olahraga tinju pun tahu setidaknya pernah mendengar nama Mike Tyson. Memang James Tillis ini pamornya kurang dibandingkan dengan Mike Tyson. Namun ada kisah yang mengagumkan dari seorang petinju profesional bernama James Tillis ini. Pada tahun 1986, James Tillis berkesempatan untuk melawan Mike Tyson. Sebelum pertandingan itu, Mike Tyson ternyata sudah mencatatkan rekor 19 kali menang dengan knockout berturut-turut. Buat ibu bapak, saudara-saudara yang tidak tahu menang dengan knockout itu atau dengan KO itu artinya apa? Itu artinya lawannya Mike Tyson dalam 19 pertandingan terakhir tidak bisa melanjutkan pertandingan sampai tuntas. Ia sudah kalah, mereka sudah kalah semuanya. Jadi sebelum pertandingannya selesai, di ronde terakhir, kira-kira begitu, lawannya sudah dalam keadaan tidak mampu bertanding. Ini catatan yang sangat besar, sangat memukau bagi seorang petinju profesional. 19 kali pertandingan berturut-turut. Luar biasa. Sedangkan James Tillis, ia dikabarkan ternyata punya masalah pada stamina. Nah, ini stamina ini sangat penting sekali bagi seorang olahragawan, apalagi olahraga yang cukup berat dan keras seperti tinju. Dan tidak hanya itu, ia ternyata juga punya alergi pada makanan, dan itu ternyata mempengaruhi performanya di dalam bertanding. Ini membuat James Tillis sulit untuk berada dalam kondisi yang prima. Banyak orang pun yang menantikan pertandingan ini yakin bahwa Mike Tyson akan melanjutkan rekor menang ini. James Tillis pasti kalah. Namun apa yang terjadi? Pertandingan selesai, Mike Tyson tetap menang, namun rekor menang dengan knockout atau dengan KO itu dipatahkan oleh James Tillis. Pertandingan Mike Tyson dan James Tillis berakhir hingga ronde terakhir dan James Tillis terus memberikan perlawanan sampai habis. Inilah yang membuat nama James Tillis berkesan bagi banyak orang pada saat itu. James Tillis memberikan sebuah perlawanan yang kuat hingga selesai pertandingan dan pemenangnya ditentukan oleh raihan poin. Hasilnya menakjubkan juga. Mike Tyson menang tipis. Artinya James Tillis ternyata hampir menang, bisa menang. Banyak orang tidak menyangka dengan hasil tersebut dan memberikan komentar yang negatif kepada Mike Tyson. Mereka bilang Mike Tyson tidak serius, tidak becus, sampai rekornya dikalahkan oleh lawan yang sebenarnya bukan tandingannya, katanya begitu. Namun, Mike Tyson merespons media saat itu dan mengatakan bahwa di dalam pertandingan itu ia berhadapan dengan seorang lawan yang tangguh. Katanya begini, "Saya tadi melawan orang yang mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk pertandingan ini. Seorang yang dalam kondisi yang sangat baik." Saya sungguh terkesan dengan kisah ini. Kisah James Tillis ini mengingatkan saya akan pergumulan yang saat ini sedang saya hadapi. Kisah ini menginspirasi saya agar terus berjuang sekuat tenaga, mengerahkan seluruh hati dan semangat saya untuk terus berjuang menghadapi berbagai hal yang sukar untuk dihadapi. Belajar juga bahwa ternyata kekurangan dan kelemahan kita, termasuk kesulitan yang kita hadapi, itu bukan alasan untuk tidak berjuang. Ibu bapak, saudara terkasih, terinspirasi dari seorang petinju profesional bernama James Tillis, saat ini kita mau belajar tentang satu kata, yaitu ketangguhan atau tangguh. Apa artinya tangguh? Tangguh itu ternyata punya arti tidak sekadar kuat, melainkan juga tabah dan tahan terhadap penderitaan. Orang yang tangguh itu bukan orang yang terbukti ketika ia betul-betul kelihatan punya kekuatan gitu, seorang yang mungkin punya tubuh yang kuat, gagah gitu ya. Tidak terbukti lewat hal-hal yang seperti itu.
Tetapi ketangguhan terbukti ketika seseorang siap menunjukkan kesediaannya menghadapi kesusahan dan terus tahan di dalam prosesnya. Ketangguhan diri kita datang bukan dari pengakuan orang lain, tetapi dari kesediaan kita untuk menghadapi persoalan dengan serius dan sungguh-sungguh. Bahkan ketika orang lain sama sekali tidak tahu persoalan apa yang sedang kita hadapi. Disitulah letak ketangguhan. Ibu bapak, saudara terkasih, inilah yang dipersaksikan oleh Paulus tentang ketangguhan dalam menjalani kehidupan dan pelayanannya yang saat itu memang tidak mudah. Kita membaca dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah firman Tuhan. Bagi kita yang beriman, ketangguhan ini adalah anugerah dari Tuhan. Pertama, ketangguhan ini anugerah yang harus dibarengi dengan tekad kita untuk terus berjuang. Jadi ada dua hal ya. Ketangguhan itu atau menjadi tangguh, pribadi yang tangguh itu anugerah Tuhan. Tetapi anugerah itu harus direspons dengan tekad kita untuk terus berjuang. Apa sih tujuannya? Tujuannya supaya kita bisa memaknai hidup Kristus lewat kehidupan kita, yang bahkan dalam banyak hal terasa sulit sekali untuk dijalani. Ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang bernilai, yang akan kita syukuri di masa depan. Apa itu? Penyertaan Allah, perlindungan Allah, pembelajaran dari Allah, berkat dari Allah, dan masih banyak hal lagi. Dan itu semua hanya bisa kita alami apabila kita tangguh dan setia menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bahkan di dalam kesulitan yang tidak biasa sekalipun. Makanya bagi Paulus, ia katakan, kami terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam hidup kami. Menarik ya, diserahkan kepada maut oleh karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam kehidupannya. Wah, ini makna teologisnya kuat sekali. Namun kita juga perlu mengingat bahwa perjuangan yang kita perjuangkan itu juga harus perjuangan yang benar. Juga diperjuangkan dengan cara yang benar. Percuma kita berjuang tapi caranya salah, dan yang ternyata kita perjuangkan itu juga hal yang keliru. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, pada bulan ini GKI Muara Karang merayakan bulan keluarga. Di dalam bulan keluarga ini kita juga merefleksikan kehidupan keluarga yang tangguh di dalam keseharian kita. Keluarga yang tangguh itu seperti apa? Keluarga yang tangguh itu keluarga yang terus mengupayakan hidup dan sukacita bersama-sama sebagai keluarga, bahkan di tengah-tengah himpitan kesulitan. Kalau ada anggota keluarga yang sedang kesusahan, anggota keluarga yang lain tidak bisa bersikap bodoh amat. Pasti memberikan bantuan, pertolongan. Kalau ada masalah yang terjadi di tengah keluarga, pasti dibicarakan dengan tetap tenang dan mengupayakan solusi yang baik bagi semuanya. Kalau ada suatu masalah, ini kita belajar bersama ya. Kalau ada suatu masalah di tengah keluarga, jangan anggap gak ada. Sama seperti James Tillis tadi, kita coba belajar. Saya yakin ia nggak akan bisa memberikan pertarungan yang baik kalau ia tidak menganggap stamina dan alergi makanannya itu sebagai masalah yang harus diatasi. Setiap persoalan yang dialami oleh anggota keluarga, bagikanlah itu, bicarakanlah itu bersama-sama sebagai satu keluarga. Bicarakanlah setiap persoalan yang dihadapi demi keluarga
yang baik, demi kehidupan yang harmonis, kehidupan yang nyaman dan penuh sukacita bagi semuanya. Ibu bapak, saudara-saudara, saya percaya berkeluarga itu tidak mudah. Saya yakin betul itu. Dan oleh karena itu kita perlu ketangguhan. Kita perlu menjadi pribadi yang tangguh, keluarga yang tangguh, agar kehidupan keluarga kita tetap berjalan dengan baik di dalam anugerah Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, sekali lagi ketangguhan itu bukan sekadar menjadi kuat, tampak kuat, tetapi juga kemauan kita untuk tetap tabah dan tahan menjalani persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan di dalam iman, ketangguhan hidup kita itu sesungguhnya mencerminkan hidup Kristus, yang juga menunjukkan teladan ketangguhan selama ia hidup. Mari kita terus melatih diri agar menjadi pribadi yang tangguh dan setia menghadapi setiap persoalan dan masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita.